Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kini kembali lagi dengan saya Ismi Aziza dalam pelajaran kalkulus diferensial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat kartesius dan grafik persamaannya. Sebelum kita memulai materi, kalian tahu nggak sih siapa itu penemu dari sistem koordinat kartesius ini? Baik, kita akan memulai materi selanjutnya. Penemu dari sistem koordinat kartesius ini yaitu René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Beliau merupakan seorang filsuf dan matematikawan yang berasal dari Prancis. Karyanya yang terkenal yaitu La Géométrie tahun 1637 dan ucapan beliau yang sangat fenomenal yaitu Cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Selanjutnya kita akan memulai mempelajari mengenai sistem koordinat. Dalam sebuah bidang, gambarkanlah dua garis real, satu mendatar dan satu tegak lurus, sedemikian rupa sehingga keduanya berpotongan pada titik-titik nol dari kedua garis tersebut. Dua garis itu dinamakan sumbu-sumbu koordinat. Perpotongannya diberi label seperti ini ya, dan disebut titik asal. Menurut perjanjian, garis yang mendatar dinamakan sumbu X dan garis yang tegak lurus dinamakan sumbu Y. Bagian positif dari sumbu X ada di sebelah kanan. Bagian positif dari sumbu Y ada di sebelah atas. Sumbu-sumbu koordinat membagi bidang menjadi 4 daerah, disebut kuadran-kuadran yang diberi label kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Seperti diperlihatkan dalam gambar berikut ini ya. Masing-masing titik P di bidang tersebut sekarang dapat dinyatakan dengan sepasang bilangan yang dinamakan koordinat-koordinat kartesiusnya. Jika garis-garis mendatar dan tegak yang melalui P masing-masing memotong sumbu X dan sumbu Y di A dan B, maka P mempunyai koordinat AB. Kita sebut AB suatu pasangan terurut bilangan-bilangan karena akan berbeda jika urutannya dibalik. Bilangan pertama A adalah koordinat X, bilangan yang kedua B adalah koordinat Y. Jangan sampai terbalik. Dalam sistem koordinat kartesius ada sebuah rumus jarak. Rumus jarak bermodalkan pemahaman tentang koordinat. Kita akan berkenalan dengan sebuah rumus sederhana untuk jarak antara dua titik pada bidang. Ini didasarkan pada teorema Pythagoras yang mengatakan jika A dan B adalah panjang dari kedua kaki sebuah segitiga siku-siku dan C adalah sisi miringnya, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang perhatikan dua titik P dan Q masing-masing dengan koordinat-koordinat X1, Y1 dan X2, Y2 bersama dengan R. Titik dengan koordinat-koordinat X2, Y1, P dan Q adalah titik-titik sudut sebuah segitiga siku-siku. Panjang PR dan RQ masing-masing X2 min X1 dan Y2 min Y1. Jika teorema Pythagoras diterapkan dan diambil akar kuadrat utama dari kedua ruas, maka diperoleh rumus jarak P, Q sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Kita coba contoh soal yang pertama. Carilah jarak antara titik P min 2,3 dan Q 4, min 1. P akar 2, akar 3 dan Q pi, pi. Jawabnya yaitu P, Q sama dengan, kita misalkan dulu X1 sama dengan min 2, Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan min 1. Akar 4 dikurang
min 2 kuadrat ditambah min 1 min 3 kuadrat sama dengan 36 ditambah 16. 36 ditambah 16 yaitu 52. Akar dari 52 yaitu 7,21. Yang B kita cari dulu ya. P, Q sama dengan akar pi dikurang akar 2 kuadrat ditambah pi dikurang akar 3 kuadrat sama dengan akar 4,971. Akar dari 4,971 yaitu 2,23. Rumus tetap berlaku walaupun kedua titik tersebut terletak pada garis mendatar atau garis tegak yang sama. Jadi jarak antara P min 2,2 dan Q 6,2 adalah akar 6 dikurang negatif 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 2 kuadrat sama dengan akar 64. Akar dari 64 yaitu 8. Kita masuk materi selanjutnya yaitu grafik persamaan. Penggunaan koordinat untuk titik-titik pada bidang memungkinkan kita mendeskripsikan suatu kurva objek geometri menggunakan suatu persamaan objek aljabar. Kita melihat bagaimana ini dilakukan untuk lingkaran dan garis dalam subbab sebelumnya. Sekarang kita ingin membahas proses kebalikannya, yaitu menggambarkan grafik suatu persamaan. Grafik suatu persamaan dalam X dan Y terdiri atas titik-titik di bidang yang koordinat-koordinat X, Y-nya memenuhi persamaan, yakni membuat suatu identitas yang benar. Prosedur penggambaran grafik untuk menggambarkan suatu persamaan. Misalnya, Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang X ditambah 19. Kita dapat mengikuti prosedur 3 langkah sederhana. Langkah pertama yaitu dapatkan koordinat-koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan di dalam tabel seperti ini. Langkah kedua, plotlah titik-titik tersebut pada bidang. Dan langkah yang terakhir yaitu hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva mulus. Tentu saja Anda memerlukan akal sehat dan bahkan sedikit iman. Ketika Anda mempunyai titik yang nampaknya tidak pada tempatnya, periksa perhitungan Anda. Ketika Anda menghubungkan titik-titik yang telah Anda gambar dengan sebuah kurva mulus, Anda mengasumsikan bahwa kurva tersebut tetap mulus di antara titik-titik yang beruntun. Di sini diperlukan iman, itulah sebabnya mengapa Anda harus memplot titik-titik secukupnya, sehingga pola kurva terlihat jelas. Makin banyak titik yang Anda buat, makin sedikit iman yang Anda perlukan. Selain itu, Anda juga harus mengenali bahwa jarang sekali kita dapat menampilkan keseluruhan kurva. Dalam contoh kita, kurva mempunyai lengan panjang tak terhingga, membuka dengan semakin lebar. Tetapi grafik kita sudah memperlihatkan fitur-fitur dasarnya. Inilah sasaran kita dalam penggambaran grafik. Perlihatkan grafik secukupnya sehingga fitur-fitur dasarnya dapat terlihat. Nah, ini merupakan gambar dari grafik kuadrat dan kubik dasar. Jika Y sama dengan X kuadrat, maka kurva akan melengkung ke atas. Jika Y sama dengan negatif X kuadrat, maka kurva akan melengkung ke bawah. Jika Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A lebih dari 0, maka kurva akan melengkung ke atas. Jika Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A kurang dari 0, maka kurva akan melengkung ke bawah. Jika Y sama dengan X pangkat 3, maka kurva akan terlihat seperti ini. Jika Y sama dengan negatif X pangkat 3, maka kurva akan terlihat seperti ini. Jika Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D dengan A lebih dari 0, maka kurva akan seperti ini. Jika Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D dengan A kurang dari 0, maka kurva akan seperti ini. Jika X sama dengan Y kuadrat, maka kurva akan melengkung ke samping ke arah bilangan positif dari sumbu X.
Jika Y sama dengan akar X, maka kurva akan berada di kuadran pertama. Jika X sama dengan Y pangkat 3 atau Y sama dengan akar 3 dari X, maka kurva akan seperti ini. Sekian penjabaran materi mengenai sistem koordinat kartesius dan grafik persamaannya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Nantikan video-video selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.